Oke, gimana kabar kalian? Semoga proyek kalian sudah selesai, proyek kalian sudah siap yang namanya didistribusi di media platform. Sayangnya, sialnya kita sudah sibuk yang namanya bikin lagu, aransemen lagu, composing lagu. Kita harus disibukkan dengan yang namanya LUFS. Mungkin lo berpikir gue udah mastering, RMS-nya udah -6, true pick-nya sudah di bawah 0. Lo pikir itu aman? Belum, John. Masih ada tahapan yang sialnya kita harus hadapi, yaitu LUFS. Mungkin kalau lo berpikir, bang gue kan mastering udah ngikutin lo, true pick-nya sekian, RMS-nya sekian. Betul, nggak ada yang salah dari ngikutin gue kayak gitu. Kita bahas satu-satu, apa itu true pick, apa itu RMS, apa itu LUFS. Oke, kita bahas. Dimulai dari RMS. RMS adalah satuan maksimalnya audio dapat diterima di speaker. Hardware yang bisa mengeluarkan suara, apapun itu, speaker, headphone. Nah, masing-masing hardware itu, mereka punya yang namanya maksimal loudness-nya, maksimal audio diterima mereka, yaitu disebut dengan RMS. RMS-nya di -6. RMS ketika kalian langgar di -6, terus kalian mastering RMS-nya -5, -3, itu nanti di hardware kalian akan pecah suaranya. Nah, itu adalah RMS. True pick, oke, nih true pick nih. Nah, ini adalah true pick-nya, namanya juga true pick. Pick yang sebenarnya gitu. Nah, terus apa LUFS? LUFS hampir sama dengan RMS. Hampir sama, bukan berarti sama ya, hampir sama. LUFS adalah satuan maksimalnya audio kita dapat diterima oleh media platform ini. Kayak Spotify, Apple Music, terus YouTube, terus SoundCloud, kayak gitu-gitu. Masing-masing platform ini punya rules-nya sendiri. Spotify, rules LUFS-nya segini, -15, -13. Dan lo bisa lihat ya, yang hijau-hijau ini adalah LUFS. Sama seperti RMS. Kalau dilanggar, itu akan pecah kalau di RMS gitu kan. Tapi kalau di LUFS, kalau lu langgar misalkan Spotify-nya punya batas sekian dan sekian, lu langgar aja di -10 misalkan. Memang tidak pecah suaranya, tapi akan di-convert sama Spotify. Di-convert sedemikian rupa sampai dengan batas maksimalnya -13. Yang gue tahu sih -14 ya, -13 ini udah kelewatan. Nah, audio yang tadinya besar sekali ya LUFS-nya sampai -9 misalkan, dia akan di-convert sampai segini, sampai -14. Bukan suaranya aja yang kecil, tapi kualitas suara lu jadi hancur. Gue udah pengalaman. Kayak misalkan Apple Music juga sama, Amazon Music apalagi juga sama. Tapi yang gue aneh, SoundCloud LUFS-nya bisa dilanggar. Kenapa gue bilang dilanggar? Gue selama ini mastering untuk SoundCloud, gue bisa gila LUFS-nya, bisa -3, bisa -4, dan itu nggak ada konsekuensi apapun gitu. Yang diperhatikan sama SoundCloud itu bukan LUFS. Memang SoundCloud itu punya satuan LUFS, tapi yang diperhatikan sama SoundCloud adalah bitrate. Jadi kalau misalkan, kok gue upload lagu di SoundCloud pecah ya gitu. Nah, itu kuncinya ada di bitrate lu. Kalau lu upload lagu lu MP3 gitu ya, formatnya MP3, bitrate-nya ada di 320 kbps. Itu nanti akan di-convert sama SoundCloud secara otomatis menjadi 128 kbps. Kenapa akhirnya SoundCloud itu mengkonvert audio kita yang tadinya 320 menjadi 128? Karena SoundCloud itu baik. Kenapa baik? Menghindari yang namanya pembajakan. Lu nggak mau dong lagu lu dibajak sama orang yang harusnya beli, dia dapat gratis. Atau yang paling fatalnya adalah di-rename lagu lu. Di-download terus di-rename sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nggak mau dong. SoundCloud baik daripada dia bisa ngebajak lagu lu maksimal. Di platform gua kasih 128. Jadi para pembajak, para download ilegal itu akan mendapatkan resolusi yang paling jelek dari kualitas audio 128 kbps. Kalau lu mau upload di SoundCloud, kbps-nya dari awal itu sudah di 128 kbps dulu, baru lu upload SoundCloud. Jangan 320 kbps, format MP3 lu upload di SoundCloud, itu udah pasti pecah karena di-convert secara otomatis oleh SoundCloud. SoundCloud LUFS-nya bisa dilanggar. YouTube juga sama, punya LUFS tapi bisa dilanggar. Selama ini gue main YouTube, selama ini gue upload musik di YouTube, gak ada masalah sih. LUFS-nya mau berapa, bahkan true pick-nya sendiri aja gue
nggak suka merhatiin loh kalau YouTube. Bahkan gue kadang kalau bikin video-video yang lucu-lucu gitu, kadang TruePic-nya bisa lebih dari 0 kali. Bisa 6, bisa 8 malah. Itu bisa dilanggar di YouTube. Paling kalau melebihi TruePic-nya dari 0, dia akan di-convert. Volumenya doang yang di-convert. Jadi kecil gitu. Yang tadinya sudah kecil segini, dia makin kecil gitu. Pokoknya nanti disamaratakan menjadi 0 nanti semuanya. Jadi, kalau bisa dibilang, YouTube itu bisa dilanggar LUFS dan TruePic-nya. Dan nggak ada konsekuensi apapun. Suara lu jadi hancur juga nggak, paling jadi kecil doang suaranya. Tapi, YouTube juga sama kayak SoundCloud. YouTube, audionya akan di-convert menjadi 128 kbps. Karena kenapa? YouTube juga baik, nggak mau lagu-lagu yang ada di platform mereka nanti akan dibajak atau fatalnya di rename seperti yang tadi kasus di SoundCloud, makanya dirubah jadi 128 kbps. Tapi konverternya si YouTube yang tadinya 320 menjadi 128 kbps itu tidak terlalu parah kayak SoundCloud. Paling suaranya berubah dikit-dikit doang deh, jadi hancur paling dikit, nggak kayak SoundCloud. SoundCloud itu benar-benar parah banget. Nah, kalau Spotify, kalau lu langgar ada konsekuensinya. Apple ada, Amazon apalagi, Deezer gue nggak tahu. Yang gue tahu Spotify sama Apple Music ya. Kalau lu langgar, suara lu juga sama akan di-convert menjadi sekian, itu jadi pecah suaranya. Jadi aneh gitu, jadi nggak enak gitu didengar. Pokoknya yang paling bawel di sini adalah Spotify, Apple Music, dan Deezer. Karena platform ini lagi menguasai media marketingnya music gitu. Terus akhirnya, aduh, pusing juga ya. Kita mastering harus kayak gini gitu, harus memperhatikan ini. Ya udah, kalau lo nggak mau ribet, lo kasih aja tuh ke audio engineer, tolong dong masteringin lagu gua gitu. Dulu sih cuma ada 3, lo dapat WAV unmaster, WAV master, sama MP3 yang sudah master. Dulu sih cuma dapat 3. Kalau sekarang itu banyak banget. Jadi nanti audio engineer itu akan mengirimkan lo, ini nanti untuk yang Spotify ya. Nah ini nanti untuk yang YouTube ya, nanti ini untuk yang SoundCloud ya, pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget tuh nanti audio files lu. Kalau lu akhirnya, aduh bang, gua nggak ada duit buat nyewa mereka, ya udah kita mastering sendiri, tapi disibukkan dengan hal seperti ini. Ini gambar bisa kalian download di deskripsi ya. Kita mulai di tutorial mastering gua. Pasti sailingnya gue tahan menjadi -3. Sailingnya -3. Karena dilihat dari sini, masing-masing platform itu paling kecil itu ada di Amazon, -2. Ya nggak? TruePic-nya. Nah makanya kenapa gue main aman banget tuh di -3 TruePic-nya. Kita main di sini. TruePic-nya yang paling kecil. Jadi aman banget kita main di sini. Semua platform masuk TruePic segitu, oke? Di sini kalian bisa lihat ada RMS, oke? Ini Wave Candy, modenya sudah gue ganti menjadi RMS. Oke, kita akan lihat dulu lagunya. Oke, RMS-nya mau gue sampai dengan -6 ya, RMS ya. Ya, seginilah kira-kira gitu ya. RMS-nya sih sudah aman. TruePic-nya apalagi sudah aman. Tapi, lu lihat deh, ini yaitu Yulin ya. Ini lu bisa download plugin ini secara gratis di Yulin. Di deskripsi nanti gua kasih linknya, kalian tinggal download. Ini untuk lihat metering dari masing-masing LUFS, terus TruePic-nya gitu. Oke, kita lihat untuk Spotify. Di sini bisa dirubah nih. Tuh, bisa dilihat Spotify, YouTube. Sayang yang nggak ada SoundCloud, ya nggak apa-apa gitu. Ya udah, kita lihat dulu yang Spotify. Kita lihat di sini Spotify, LUFS-nya maksimal ada di -13. Tapi gue mau -14 aja untuk amannya ya. TruePic -1 udah pasti aman. Karena sailing kita udah di -3, udah pasti aman. Gue jamin. Yang penting kita perhatikan LUFS-nya aja di sini, -14. Kita lihat yang ini, yang paling penting ini LUFS-nya, oke? Kita lihat. Nah bisa dilihat kan, ini -14 nih LUFS. Nggak aman, nggak ada warna merah di sini. Itu artinya masih aman. Cuma gue sih biasanya ngeliat yang ininya, shortnya. Karena short ini yang sering muncul gitu. Maksudnya inilah yang sering muncul. Nah ini yang integrasinya. Dan kalau kalian bingung, bisa lihat di sini. Amannya di -14. Nah, menurut gua ini udah aman, tuh kan? LUFS integratednya udah aman kita. Dan di sini nggak ada merah. Gua mau nakal dikit, mau gua naikin, boleh. Asal jangan sampai ada merah di sini.
Lagi bisa ya. Lagi masih bisa. Masih aman, masih aman. Belum ada merah sih. Nah, ini udah ada merah nih. Enggak. Tandanya sudah tidak aman. Ada baiknya akan kita kurangin. Segini misalkan. Masih belum aman. Ya, ini aman. Sudah jadi. Walaupun RMS-nya menjadi kecil, ya wajar kalau RMS-nya jadi kecil. Tapi LUFS-nya ini sudah sangat standarisasi dari Spotify. Gua jamin lagu lu nggak akan pecah. Trupicnya kita udah aman, LUFS sudah aman. Abis itu, lu convert deh jadi MP3. Ini untuk Spotify. Terus lu ekspor. Udah. Nah, abis itu lu incer market apa lagi nih setelah Spotify? Apple Music misalkan. Dari -16 sampai -15. Ini ada nggak ya? Oh, ada ding. Maksimalnya dia ada di -16. Nah, kita hincar LUFS-nya tersebut di angka -16. Oke. Ini aman, John. Ini udah aman. Masih mau nakal? Silahkan. Tambahin lagi dikit. Nah, menurut gue segini masih aman. Setelah udah lo dapat untuk Apple Music, lo convert lagi, ekspor MP3, ini menjadi tolak ukur kalian untuk berhati-hati yang namanya mastering. Mastering tidak selamanya harus kencang, mastering tidak selamanya harus berisik. Tapi mastering adalah bagaimana cara lagu kalian itu dapat diterima oleh semua makhluk yang ada di dunia. Oke? Cukup sekian video kali ini dan terima kasih.